Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dan pelajaran PKK. Kalian sudah tahu kan apa itu PKK? Karena kalian sudah mendapatkan pelajaran ini pada saat kalian masih kelas 11. Oke, kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan judul yang perdana. Dengan judul Perencanaan Produksi Massal Produk Perangkat Keras. Nah, anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan produksi massal? Oke, kita lihat. Produksi massal di sini merupakan metode yang paling umum diterapkan di dalam produk-produk perangkat keras. Karena dengan adanya produksi massal, produk-produk perangkat keras dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dan tentunya di sini waktunya begitu cepat. Kenapa dikatakan demikian? Karena diciptakan dengan alat-alat yang serba canggih. Jadi semuanya bisa menghasilkan produk yang lebih cepat dan jumlah yang lebih banyak. Oke. Kemudian di sini perencanaan produksi massal yaitu proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan di pasar. Dan tentunya di sini sebelum kita memproduksi suatu barang harus kita lihat dulu apakah barang tersebut diminati oleh konsumen atau tidak, sehingga kita harus melihat pada pangsa pasar ya. Kemudian lagi di sini produksi massal juga dikenal dengan istilah produksi mengalir atau produksi yang terus-menerus. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena ini apa? Produksi massal ini dilakukan secara berkesinambungan dan dalam jumlah yang begitu besar. Di dalam produksi massal itu ada kegiatan perakitan produk bersama dengan produksi kelompok besar dan produksi unit. Produksi massal adalah salah satu dari 3 metode produksi. Oke, lanjut. Peluang produk bisa diperoleh dari beberapa peluang. Kalian tahu apa itu peluang? Oke, peluang itu adalah kesempatan. Yang mana kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, dia hanya akan muncul dalam 1 kali saja. Jadi pergunakanlah yang namanya peluang itu sebaik-baiknya. Apalagi di sini yang akan kita bicarakan adalah peluang usaha. Kemudian di sini ini bisa melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah produk baru. Produk baru, kalian sudah bisa membayangkan. Produk baru berarti adalah produk yang diciptakan memang benar-benar masih new. Muncul produk yang masih benar-benar belum ada. Kemudian turunan dari produk yang sudah ada. Nah, maksudnya di sini bahwasanya produk tersebut sudah ada dan ada turunannya. Mungkin kalian mengenal sebagai KW1, KW2. Nah, itulah dikatakan sebagai produk dari turunan. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan produk yang sudah ada dan produk yang pada dasarnya baru. Jadi suatu produk yang sudah ada itu kita perbaiki, atau kalau dalam bahasa yang kita kenal adalah berinovasi, yaitu memperbaiki suatu produk yang sudah ada kita rubah menjadi lebih baru lagi. Itu dikatakan adalah inovasi. Dan produk yang pada dasarnya baru. Nah, di sini hampir sama dengan poin pertama tadi. Produk yang pada dasarnya baru. Cekidot.
Nah, kemudian di sini ada keuntungan daripada produksi massal. Karena semua kegiatan yang dilakukan itu pasti ada keuntungan, ada kerugian. Di sini kita akan bicara yang pertama pada keuntungan daripada produksi massal, yaitu produksi massal adalah proses secara otomatis, yaitu hanya dijalankan oleh mesin. Tentunya di sini barang yang dihasilkan akan dalam bentuk yang sama. Jumlahnya banyak, akan tetapi dia dalam ukuran warna juga yang sama, ya. Kemudian tingkat produksi menjadi meningkat. Karena apa dikatakan demikian? Akan lebih cepat hasilnya ketimbang kalau dia dilakukan secara dengan mesin manual, ya. Yang berikutnya, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai, karena yang bekerja itu adalah mesin, sehingga kita tidak lagi memikirkan bagaimana membayar para karyawan yang sudah kita pekerjakan untuk memproduksi suatu barang. Yang terakhir adalah banyak modal yang dapat ditingkatkan, karena di sini modal bisa ditingkatkan karena pengeluaran kita yang jelas menurun, ya. Cekidot. Kemudian pada kerugiannya, tadi sudah kita bicara pada keuntungan. Nah, kerugiannya juga pasti ada. Kita lihat, mesin produksi biasanya berharga mahal dibandingkan dengan mesin manual. Dia akan lebih mahal lagi dari itu, ya. Yang kedua, sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan semangat. Kehilangan semangat yang bagaimana? Karena yang dikerjakan hanya itu saja, monoton, sehingga karyawan itu akan merasa lelah, capek. Hanya itu saja yang akan mereka kerjakan. Di sini karena misalnya suatu pabrik ya, yang bisa kita lihat bagian packing itu sendiri, bagian mengukur ya hanya itu saja, bagian menimbang, sehingga mereka akan jenuh karena setiap hari yang dilakukan adalah hanya itu saja, sehingga mereka kehilangan semangat, ya. Kemudian yang ketiga, merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Fleksibel itu yang bagaimana, Nak? Oke, fleksibel itu adalah luas. Kurang fleksibel di sini pada lingkungan dia kurang bisa dipergunakan. Ya memang bisa digunakan, cuman tidak fleksibel. Karena apa? Semua ukuran, kemudian warna juga kalau dalam produksi massal itu kan semuanya sama. Berbeda dengan kalau kita buat manual, kan kita bisa pesen tuh, kalau misalnya manual minta ukuran ini, warna ini. Nah, itu ya. Oke. Yang berikutnya adalah jika ada salah satu bagian yang rusak dari mesin itu misalnya, maka yang lain juga harus menunggu sampai pada bagian itu diperbaiki. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Itu sifatnya ada hubungannya pada mesin yang lainnya, sehingga di sini harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki, baru semuanya bisa berjalan kembali. Cekidot. Proses produksi, yaitu kegiatan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada untuk menghasilkan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang dapat diambil nilai lebihnya. Mengkombinasikan itu apa? Menyatukan berbagai macam. Misalnya kalau kalian lihat, kalian mungkin pernah ya membeli kue atau roti yang rasa kombinasi. Nah, di sini rasa kombinasi itu berarti di dalamnya bisa dia rasa coklat, ada rasa keju, ada rasa stroberi, itu dikombinasikan menjadi satu. Begitu juga pada proses produksi ini ada kegiatan mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Jadi beberapa faktor kita jadikan menjadi satu.
Oke. Kemudian produk. Produk itu apa? Suatu kegiatan yang menghasilkan produksi yang mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia. Dan di sini yang jelas ada jangka waktunya. Karena apa? Karena di sini jangka waktu pada suatu produk itu harus kita cantumkan dari produk yang sudah dihasilkan. Kalian mungkin membaca atau memang kalau setiap kalian beli suatu barang pasti akan kalian lihat adalah tanggal tanggal apanya? Kadaluarsanya. Oke. Nah, itu di sini itu berhubungan dengan produk hasil kegiatan produksi yang memiliki sifat kimia yang berhubungan dengan saat produksi dengan saat produk tersebut dikonsumsi. Oke, lanjut. Nah, jenis produksi ini bisa kita tinjau dari arus produksinya. Ada proses produksi yang terputus-putus. Itu yang pertama ya. Nah, kenapa dikatakan di sini terputus-putus? Ini karena kegiatan produksi yang dilakukan itu dengan alat multiguna, yaitu menggunakan alat multiguna. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara fleksibel. Multiguna itu apa? Oke, multiguna itu adalah berarti memiliki beberapa fungsi atau kegunaan. Yang berikutnya pada proses produksi yang kontinu. Kontinu itu adalah berkesinambungan ya. Kalau yang atas tadi yang terputus-putus, yang kedua adalah kontinu, berarti dia berkesinambungan. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini pada produksi massal ini barang-barang yang dihasilkan ini tentunya sudah kalian banyak lihat ya. Mungkin kalau kalian adalah jurusan TKJ, seperti alat-alat yang ada di ruangan lab. Ada di sana mouse, kemudian komputer, kemudian ada flash disk, itu semuanya dia diciptakan oleh produksi massal. Jadi ukuran dan semuanya itu hampir sama ya. Oke. Mungkin untuk produksi massal kita sampaikan di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Oke.